Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda salat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang salat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? 2 maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1, kebanyakan orang salat masih membawa dunia dalam salatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudzu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat, pakai pakaian futsal. Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang mandi, panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6, sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wudhu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafatlah Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, nggak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham. Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda nggak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru 1 amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi. Yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang. Apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Satu kali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya Pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf Bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga. Kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga. Kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk. Semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja cari yang lain. Kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hei,
Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Di cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak gitu. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik, sayang kamu kenapa? Wallahi syakiran lillah bihadharik. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya.